Malam, Shalom. Saya dari UT Kota Sorong. Perkenalkan, nama saya Jayadis Tomorang. NIM 05 09 46 28. Video ini menjelaskan tentang Pancasila dengan kode modul MKPN 4110 dengan materi mengenal sejarah terlahirnya Pancasila bagi generasi muda. Next. Pendahuluan Pancasila adalah sebagai dasar negara ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam materi sebagai berikut ini, kita akan berfokus pada suatu pembahasan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bahasa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Pancasila dipahami dan dimengerti dalam menerapkan pada periode-periode kunci tersebut, mulai dari era awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Next, masa awal kemerdekaan, kurung 1945 sampai 1949. Proklamasi kemerdekaan Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Momen ini menandakan lahirnya Republik Indonesia sebagai negara dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang ingin menjajah. Perjuangan fisik dan diplomasi dilakukan oleh mempertahankan kemerdekaan dalam pembentukan pemerintah Indonesia mulai membentuk struktur negara, termasuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno diangkat sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dengan konversi meja bundar atau KMB pada tahun 1949. Diadakan konversi meja bundar di Den Haag, Belanda. Hasil dari KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1945. Next, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam pembentukan RIS, sebagaimana dari hasil KMB, Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dari 1945 hingga 1950 sebagai hasil negosiasi antara Indonesia dengan Belanda dan kembali ke NKRI. Dengan ini RIS tidak bertahan lama pada tahun 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Next. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Sistem demokrasi liberal diterapkan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun sejak 1945 hingga 1959. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan sebesarnya kepada warga negara. Pada era ini ditandai dengan ketidakstabilan politik dan berkelanjutan. Kepemimpinan sering berganti karena adanya perbedaan kepentingan antar politik. Next. Masa demokrasi terpimpin 1959 dan sampai 1965. Dalam demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemerintahan negara. Sistem ini berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966 dan sentralisasi kekuasaan pada Presiden Soekarno memegang kendali utama dalam pemerintahan dengan tujuan menciptakan stabilitas politik dan perang militer dan PKI dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau terutama TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi kekuatan utama dalam sistem politik. Next, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru disebut bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Penggantian Orde Lama, Orde Baru dimulai dengan dikeluarkan surat perintah 11 Maret 1966
untuk fokus pada pembangunan ekonomi. Orde Baru memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan dan praktik korupsi dan peningkatan kebebasan meskipun ekonomi berkembang pusat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, atau KNN, atau penindasan terhadap kebebasan pendapat juga terjadi. Next. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Dalam krisis ekonomi Asia 1997 memicu gerakan reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Reformasi memulai era demokrasi di Indonesia dengan reformasi politik besar-besaran dan berdasarkan kekuasaan, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Pelajaran yang dapat kita ambil dari dinamika sejarah Pancasila, kita dapat pelajari Pancasila adalah fleksibel namun tetap relevan dalam berbagai zaman. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan dan kepentingan. Pentingnya terhadap kekuasaan dan menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini. Nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi. Polarisasi Pancasila dapat menjadi next tombak dalam mempertahankan nilai-nilai leluhur bangsa dan era globalisasi. Pedoman dalam penentuan baik dan buruk serta memberi pendapat tentang tata krama, moral, dan etika. Panduan hidup bangsa Indonesia untuk kini dan masa depan. Secara seluruh Pancasila mengalami dinamik dalam menerapkan dan penafsiran sesuai dengan konteks zaman dan kebijakan yang berkuasa. Meskipun demikian, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial tetap menjadi bagian bangsa Indonesia. Penutup, dengan memahami konteks sejarah ini dari masa ke masa dalam Pancasila, kita sebagai generasi muda diharapkan dapat lebih menghargai jasa para pahlawan, memahami kompleksitas masalah bangsa, dan turut serta dalam upaya membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Mari kita jadikan sejarah sebagai inspirasi untuk terus berkontribusi bagi kemajuan negara Indonesia masa depan.